Memang di Konoha ini ya, di negara Konoha ini, Mr. Beteng, apa memang pemain yang berada di klubnya yang juara 2 kali berturut-turut tidak dipanggil timnas? Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore and welcome back again di Main Sore bersama saya Mr. Beteng, seorang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup, dan saya RT sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008. Anjay. Bro, kembali kita ke Mandalika. Iya, setelah kemarin kita liburan di kaki Gunung Everest ya. Iya. Cukup melelahkan juga. Tapi bro, ngomong-ngomong soal apa nih? Garuda calling bro. Oh, Garuda calling ya. Skuad Garuda sudah rampung disusun oleh seorang juru racik atau pelatih timnas kebanggaan kalian semua, yaitu Patrick Star. Wah, betul. Anjay. Betul. Gimana nih menurut Pak RT nih? Oke. Kita bahas dari skuad dulu mungkin ya. Skuad ya. Skuad sepertinya 90% itu pemain-pemain yang dipanggil pada saat melawan Australia dan Bahrain kemarin. Oh, masih sama ya? Cuman mungkin ada beberapa nama baru yang masuk seperti Reza Arya, kiper dari PSM Makassar. Selamat datang Reza di timnas. Welcome. Terus kembali dipanggilnya Asnawi Oh, Mangkualam. mantap. Ya, untuk menubruk-nubruk sepertinya skuad Cina ya. Betul. Satu pemain yang mungkin di sini ada berita bahwa Ragnar tidak bisa mengikuti TC atau kualifikasi di 2 sisa pertandingan terakhir karena cedera ya. Dan penggantinya sangat aneh. Anjay. Siapakah pengganti Ragnar yang sedang cedera itu, Bung? Ini yang saya aneh nih. Aneh plus kontroversial menurut saya keputusan yang diambil oleh Patrick Star ini. Kenapa harus Lily Pali? Oh, now. Shit, man. Karena kenapa saya mempertanyakan kenapa harus Lily Pali? Kenapa? Karena statistik di musim ini untuk seorang Lily Pali tidak terlalu mentereng seperti musim sebelumnya. Dan ditambah lagi Lily Pali baru selesai dari cedera seminggu yang lalu. Itu apakah Lily Pali bisa kembali ke top performance-nya setelah cedera atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Padahal kan ya, di luar sana masih banyak kok pemain-pemain dengan posisi yang sama dengan Ragnar ya. Selain Lily Pali yang levelnya jelas jauh di atas Lily Pali tentunya. Betul. Contohnya ya, karena saya bobotoh Persib ini Maya. Itu dia. Karena saya bobotoh Persib yang dimana Persib sudah B2B anjay. B2B. Sombong boleh. Juara mah bebas. Dan Kongpoy adalah culture. Bro anjing. Beckham Putra, betul. Ini menarik untuk dibahas karena salah satu komentator yang sering siaran di Indosiar, Bungkus. Seperti Bungkus senior saya itu seniornya. Senior. Bungkus mengatakan cukup aneh ketika Persib bermain dengan baik di musim ini hingga menjadi juara, tidak ada satu pemain pun di timnas untuk dipanggil oleh Patrick Star. Padahal setidaknya mungkin seluruh pemain sudah bermain bagus dan bisa membawa Persib juara. Itu. Iya betul. Kembali kita ke Beckham dan Lily Pali. Gini, seorang Patrick Star ya, menurut saya tidak cukup mendalami atau tidak cukup menganalisis nama-nama atau siapa saja nama-nama para pemain lokal di Indonesia. Atau mungkin dia nonton Liga 1 aja enggak mungkin ya. Karena kalau si Patrick ini nonton Liga 1 atau mengikuti jalannya Liga 1 ini ya, tidak mungkin rasanya kalau dia tidak menemukan atau tidak meminati seorang pemain bernama Beckham Putra. Betul. Karena secara Beckham Putra pun di musim ini adalah musim terbaiknya. Betul. Dan sebelum musim ini bergulir, di awal-awal musim kemarin kan Beckham juga tampil di kancah Asia di ACL kan. Dan sempat menyumbangkan 1 gol. Beckham. Betul. Apakah tidak terfikir membandingkan dulu gitu? Yang jadi pertanyaan adalah standarisasi dari tim pelatih itu seperti apa? Untuk menentukan pemain siapakah yang akan masuk di skuad Garuda ini.
Betul. Kan harus jelas. Coba kita compare antara Lily Pali dan Beckham. Kita kasih paham Patrick Star ini. Oke. Oke. Patrick, listen to me. Oke. To we. Us, listen us. Ya. Oke, Patrick, Oke, let's go. listen. Kumaha? So, Kita mulai dari compare usia. Oke. Ya. Lily Pali sudah tidak muda, bro. Iya, betul. 37. 37 mau 38 ya. Iya. Dan Beckham Putra Beckham Putra baru 23. 23 ke dan 24. sedang on fire. Sedang on fire, betul. Faktor cedera, Lily Pali bagaimana, Pak? Iya, baru seminggu kemarin baru sembuh kok. Bahkan di musim ini pun Lily Pali tidak sempat membela klubnya. Betul. Dari 22 pertandingan dia hanya mencetak 5 gol. Payah. Dan Beckham Putra sedikit unggul di atasnya, tetapi yang menjadi keunggulan dari Beckham Putra adalah hampir 80% pertandingan Persib Bandung, Beckham datang sebagai game changer. Betul. Saya setuju itu. Karena kemarin juga kan ada orang juga ada sekelompok orang yang berkoar-koar Persib Bandung itu digendong pemain asing. Betul. Itu berhasil dipatahkan oleh Beckham Putra. Dan Beckham juga ya selain tadi muda gol asisnya lebih banyak, kontribusi untuk klub lebih oke. Ya. Dan tentunya berhasil membawa klubnya juara, itu yang paling penting. Betul. Apakah ini tidak dipertimbangkan oleh tim pelatih Garuda? Ya, oke. Ya, kita hanya ngasih masukan ya. Betul. Karena sampai saat ini, walaupun Patrick Star ini udah memberikan kemenangan untuk timnas, yaitu 1-0 melawan Bahrain, itu mah remeh-temeh anjay. Betul. Belum cukup untuk membuktikan kita semua untuk bisa memberi apresiasi yang spesial untuk dia. Betul. Artinya di sini Mr. Beteng, saya tidak terlalu menyoroti ke Patrick. Oke. Karena dia masih melakukan adaptasi di Indonesia ini. Yang saya amati itu seperti pendahulunya, seperti asistennya mungkin, ataupun analis-analis yang sudah berada lama di Indonesia, mungkin harus lebih memberikan sesuatu hal kepada Patrick Star ini gitu. Karena di sini kenapa? Di sini kita katakanlah Persib Bandung. Seperti tadi Beckham Putra ini asli orang Bandung loh gitu. Lokal ya. Asli orang Indonesia asli gitu. Betul. Berbeda dengan Lily Pali yang mungkin ya kita katakanlah Lily Pali ini naturalisasi. Jadi secara fight mungkin akan berbeda. Secara pride juga akan berbeda karena Beckham mah lokal, ya. Lily Pali mah bule. Nah, itu dia. Ada hubungan apa Lily Pali dengan Patrick Star? Betul. Kan sama-sama dari Walanda. Betul. Dan mungkin dari si analis ini mereka memiliki statistik mungkin di musim ini, karena tidak mungkin kita mengambil pemain dengan statistik di 5 musim sebelumnya. Iya, nggak bisa. Harusnya tepat dong. Mandalika dari lalu dan juga saya menyoroti mungkin untuk kedalaman skuad, ya mungkin Beckham Putra kita sepakat lah ya, kita sepakat untuk sama-sama bersuara bahwa Beckham Putra better than Lily Pali gitu ya. Dan ada pun di beberapa posisi seperti bek kiri, kita lihat Arhan di Liga Thailand sekarang oke lah bermain, cuman tidak bermain seaktif Edo. Iya, sefull ya. Menit-menit bermainnya ya. Menit bermainnya dan tidak sekonsisten Edo. Betul. Kenapa harus ada Arhan terus gitu? Apakah dengan lemparan torpedonya? Throw in torpedo yang sempat spektakuler dan viral itu ya. Ya, menurut Mr. Beteng gimana nih antara Edo dengan Arhan? Oke, kalau kita compare antara Edo dan Arhan, tentunya di awal-awal kemunculan Arhan dengan jurusnya throw in torpedo tersebut ya, itu cukup menjanjikan. Fenomenal lah. Tapi walaupun bagaimanapun ya, teknik throw in torpedo yang dilakukan oleh Arhan itu sudah basi. Oh iya. Ya udah, para lawan ini udah bisa membaca cara dan maksudnya udah bisa menanggulanginya gitu. Iya, betul. Jadi udah basi, udah
udahlah gitu. Bah- Sedangkan Ya. Edo seperti tadi ya, Edo tampil konsisten di Persib Bandung dan menit bermainnya pun Betul, betul. lebih dibandingkan Arhan. Seperti itu, Pak RT. Menarik tadi dibahas throw-in torpedo gitu ya. Sebetulnya Persib pun punya. Punya. Tetapi Bojan Hodak, karena Bojan Hodak lebih pintar mungkin ya, lebih cerdas dengan Persibnya, lebih cerdas dengan para skuad Persibnya, maka Robby Darwis pun setiap kali main tidak setiap ada throw in. Iya, Robby betul. Darwis yang mengambil Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan. Betul. Betul. Anjir. Pokoknya mah ya, hati-hatilah ya. Jangan sampai kamu gadaikan nasionalisme orang Bandung, anjay. Betul, betul. Ya. Kita bukan tidak punya nasionalisme, bukan, Pak RT. Betul. Tapi menurut saya ya, Iya, ya. timnas saya adalah Persib. Nah, Kecintaan saya terhadap timnas Garuda tidak lebih besar daripada kecintaan saya terhadap Persib Bandung. betul, betul. Kenapa seperti itu? Bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya adalah tidak adanya pemain Persib Bandung yang dipanggil ke timnas. Betul, betul. Itu salah satu alasannya. Betul, betul. Karena mungkin itu salah satu faktor yang mungkin kita dulu sering kayak para pemain dari timur sana, katakanlah kita pemain dari Papua sana. Ya, waktu Persipura ya. Iya, waktu Persipura tuh berjaya-jayanya mereka kan mengambil para pemain Persipura. Tidak lain tidak bukan, salah satu faktornya bukan hanya karena satu faktor karena Persipuranya jaya gitu, Bukan. tapi untuk menumbuhkan Rasa. nasionalisme Betul, bahwa anak-anak Papua ini dianggap oleh Indonesia. Lah, betul. Dan sekarang ketika Persib sedang berjaya, kenapa tidak terjadi di anak-anak Bandung? Ya, tapi sih kalau saya mah tidak mengambil pusing ya. Banyak juga yang mencibir Persib karena pemain Persib tidak ada yang dipanggil timnas. Nggak apa-apa, saya mah ngapain sih gitu main di timnas? Ya udah, yang jelas-jelas timnas aja nggak pernah melihat pemain kita itu pemain Persib, betul. nggak pernah melirik sedikit pun pemain Persib, ngapain gitu kan? Betul. Dan untuk pemain Persib, saya punya pesan untuk pemain Persib. Gimana? Ketika kalian tidak dipanggil timnas, Jangan kecil hati. karena kita mendukung dengan sepenuhnya, dengan penuh dedikasi kepada kalian semua yang berjuang untuk Persib Bandung tentunya. Pokoknya mah timnas aing mah Persib. Nah, itu dia. Gitu. Sekalipun tidak ada satupun pemain Persib yang dipanggilnya balik deui teu naon aing mah. Iya. Ya bebas lah milih mah orang mah. Iya, bebas. Bebas gitu, milih mah orang mah rek milih Persib, tapi jujur aja. Tidak ada perasaan bangga ya. Maksudnya kebanggaan saya membela Persib ini melebihi kebanggaan saya membela atau mendukung timnas sendiri seperti Betul, itu, betul. Bung. Karena orang-orang Bandung pun dari hati kecilnya tuh ingin gitu loh. Orang-orang Bandung, seperti orang-orang Bandung supporternya datang ke Jakarta untuk dukung timnas, itu hal-hal kecil. Yep. Pemainnya ke Bandung, pemainnya dari Bandung ke timnas betul. gitu loh. Itu hal-hal kecil yang bisa meningkatkan nasionalisme kita justru. Dan ada lagi nih Pak ya, pertanyaan saya untuk tim pelatih Garuda ya. Ya, betul. Standarisasi untuk memilih pemain itu seperti apa? Betul. Sehingga dia membuat keputusan untuk mengambil Lili Pali. Ya, itu hal. Ya standarnya hanya sebatas itu kah? Iya. Itu kan sangat konyol menurut Ya, saya. betul. Jangan nih buat Patrick ya dan tim pelatih, jangan disamakan lah dengan Komdis gitu yang Iya, tidak betul. punya standarisasi menetapkan hukuman. Betul, Ya. betul. Harus punya standar di mana-mana juga. Betul. Kalau tidak ada standar, insya Allah niscaya sepak bolanya acak-acakan, Pak. Betul. Jadi kita harus punya standar gitu loh. Ketika standar kita sudah, karena kan banyak yang keluar-keluar Indonesia standarnya udah Asia, standarnya udah bukan Asia Tenggara lagi, Betul. udah level dunia. Betul. Tapi dari standar pemilihan pemain pun kadang tidak Ya tepat. terlihat konyol Iya, kan. sangat konyol. Dan saya adalah salah satu orang Indonesia yang kurang setuju dengan naturalisasi besar-besaran yang dilakukan oleh timnas. Betul. Karena bagaimana Indonesia bisa berkembang talenta-talenta mudanya kalau misalkan timnas diisi oleh bule-bule semua. Betul. Sebetulnya
kita tidak menyalahkan program naturalisasi Tidak. atau program pemain keturunan. Cuman diperhatikan juga lah pembinaannya seperti apa, mulai dari pembinaan usia dini, Ya. usia remaja, Betul. senior bahkan, dan di liganya pun ya tolonglah dibina. Dibina lah. Jangan sampai kita membina timnasnya terus pemain keturunan, tapi di liga kita tidak ada sama sekali pembinaan. Iya betul. Yang menjadi repot pemain-pemain lokal untuk masuk ke Timnas. untuk bersaing dengan pemain-pemain yang abort. Ya, masa iya sih di Indonesia sendiri nggak ada pemain seberbakat Lionel Messi, Betul. Neymar, Lamine Yamal? Nggak mungkin rasanya. Pasti ada. Betul. Apakah memang di Konoha ini ya, di negara Konoha ini, Mister Beteng, apa memang pemain yang berada di klubnya yang juara 2 kali berturut-turut Anjing. tidak dipanggil timnas? Bahkan Bung Kusnaini pun mempertanyakan hal itu. Itu kan pertanyaannya, apakah cuma di Konoha? Ya memang iya cuma di Konoha. Iya, Cuma di Konoha ini, makanya. tim juara, klub juara, tidak ada satupun pemainnya yang dipanggil ke timnas. Memang itu fakta, bro. Untuk PSSI ya, pesan saya ya, Betul. tolong pertimbangkan. Betul. Dan untuk Pak Patrick Star ya, Dan para para lainnya. staf pelatih lainnya, ingat, kami tidak apa namanya ya? Kami tidak masalah lah ya. Kami tidak pemain-pemain masalah. kita tidak dipanggil. Nggak tetapi masalah. Cobalah ngobrol dengan manajemen gitu. Manajemen ngobrol dengan staf pelatih bagaimana cara menumbuhkan nasionalisme di Betul. setiap daerah di Indonesia. Betul. Gitu. Ya, demi kepentingan, demi kemajuan sepak bola Indonesia itu sendiri tentunya ya. Betul. Ya, Dan untuk kalian jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Pokoknya mah salam untuk Pak Erik dan Patrick Star ya. Ya, Patrick Star. Semoga sehat selalu, panjang umur dan ageng milik ya. Amin. Saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.